Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya sampaikan materi perkuliahan, kuliah etika bisnis yang ke-11, kaitannya dengan teknologi dan privasi di tempat kerja. Topik kali ini kita akan banyak membahas hubungan antara privasi dan teknologi. Outline materi pada pertemuan kali ini adalah hak atas privasi, kemudian nilai privasi dalam implementasinya. Terlebih dahulu saya jelaskan kenapa, bagaimana, kemudian apa itu privasi. Privasi sendiri menjadi masalah dalam etika karena di dalam privasi ada hak pribadi seseorang, kemudian yang akan berbenturan juga dalam prinsip utilitarian, ya, terutama kaitannya dengan privasi di tempat kerja. Jika kita melihat prinsip utilitarian, maka prinsip tersebut berparadigma, berlandaskan pemikiran bahwa konsekuensi yang harus diutamakan, dan konsekuensi ini yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, bagaimana jika privasi ini adalah bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemberi kerja dan sisi karyawan. Maka prinsip utilitarian akan berbenturan, ya, ketika kita melihat sudut pandang berbeda. Ketika pemberi kerja ingin memonitor atau ingin mengetahui tingkat kinerja karyawan dengan mengawasinya, maka sampai sejauh manakah tingkat pengawasan itu boleh dilakukan. Nah, dari sisi karyawan kemudian ada perasaan, ya, tidak ingin diawasi, ya, karena misalnya karyawan tidak nyaman ketika bekerja diawasi terus-menerus, ya. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya informasi dari pribadi seseorang itu sendiri ketika melakukan aktivitas yang menurutnya tidak harus diketahui oleh orang banyak. Nah, sehingga prinsip utilitarian di sini akan berbenturan, ya. Jadi bagi pemberi kerja tadi ada upaya untuk pengawasan, fungsi pengawasan, namun dari karyawan lebih menginginkan kepercayaan. Artinya fungsi pengawasan tadi diminimalkan. Nah, inilah mengapa privasi ini relevan dalam mata kuliah etika bisnis. Jadi pengertian hak privasi sendiri, yang pertama adalah kita harus mengerti apa itu privasi. Privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri atau hak untuk mengontrol informasi pribadi. Jadi ketika seseorang ingin sendiri, maka itu merupakan privasinya. Kemudian ketika ada informasi pribadinya, ya, baik itu sifatnya tangible atau intangible, yang bisa dirasakan dengan indera atau tidak bisa dirasakan dengan indera, tidak bisa dirasakan, yang berwujud dan tidak berwujud, ya, itu merupakan hak, ya, informasi pribadi seseorang. Misalnya yang berwujud adalah data-data pribadi, kemudian barang-barang pribadi. Kemudian yang tidak berwujud misalnya pengetahuan kita terhadap sifat-sifat seseorang, kebiasaan seseorang. Nah, itu sifatnya atau keburukan seseorang itu adalah sifatnya intangible atau tidak berwujud. Nah, dari sini kita sudah memahami pengertian dari privasi.
Kemudian apa itu hak privasi? Hak privasi adalah perlindungan hukum ya, sumber perlindungan hukum dan etis terhadap privasi data personal. Tadi data personal yang kita maksud ya, dalam hal ini jika merujuk pada pengertian privasi, maka datanya sifatnya bisa intangible dan tangible. Nah, kemudian tingkat pelanggaran informasional privasi bergantung pada relasi antar pribadi. Kita akan menganggap privasi kita dilanggar tergantung pada hubungan kita dengan seseorang. Jika misalnya A memiliki informasi X, kemudian seseorang B mengetahui informasi X tersebut, maka perlu dilihat apakah A dan B memiliki relasi atau hubungan kekerabatan, kekeluargaan, persahabatan ya, atau tidak sama sekali memiliki hubungan kekerabatan. Nah, biasanya privasi akan tinggi tingkat pelanggarannya, kita akan merasa tinggi ketika seseorang tidak memiliki hubungan kekeluargaan, relasi dengan kita. Misalnya artis dengan paparazzi atau wartawan. Di situ tidak ada hubungan kekerabatan atau relasi. Ya, maka biasanya pelanggaran tersebut baru bisa tercipta ketika tidak ada hubungan ya, relasi antara yang memiliki informasi pribadi dan orang yang mengetahui data kita atau informasi pribadi kita. Sumber etis dari hak privasi ya, bukan sumber hukum. Di sini sumber etisnya yaitu berupa yang kita sebut sebagai reciprocal obligation, di mana jika seseorang mengharapkan dihormati terhadap otonomi pribadinya, maka dia harus menghormati otonomi orang lain. Jadi ada kecenderungan keinginan untuk mendapatkan timbal balik yang sama terhadap otonomi pribadinya ya. Oleh karena itu, sebelum kita mengharapkan itu, maka kita harus menghormati orang lain. Jadi kita memiliki perasaan yang sama, ya, keinginan yang sama terhadap otonomi pribadi masing-masing. Kemudian ada sumber etis berikutnya yaitu hypernorm. Hypernorm ini adalah nilai fundamental yang di semua budaya dan teori itu ada. Nah, jika sebuah nilai ya, kemudian nilai itu kita anut di dalam budaya kita dan ternyata nilai tersebut di budaya orang lain juga sama ya, nilai privasinya, maka itu bisa kita sebut sebagai hypernorm. Kemudian hak milik ya. Jadi hak milik ini berkaitan dengan batas-batas yang menentukan tindakan yang dapat dilakukan individu, kaitannya dengan individu lain mengenai informasi pribadi mereka. Lebih singkatnya, jika satu individu memiliki hak atas informasi pribadinya, kita mengetahui bahwa seseorang memiliki informasi atas dirinya, maka kita memiliki kewajiban yang sepadan untuk mematuhi hak tersebut. Jadi ada pengetahuan yang kita miliki terhadap hak informasi pribadi, maka kita juga memiliki pengakuan ya terhadap hak orang lain tersebut. Jadi kita harus menghormatinya. Dari perspektif hukum, sumber hukum privasi di Indonesia tidak secara khusus memiliki undang-undang tertentu, namun termaktub ya di dalam Undang-Undang ITE.
Jadi hak privasi ini diatur dalam pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Nah, di sini adalah sumber hukum privasi, perlindungan diri pribadi. Jadi tadi terkait dengan privasi ya, untuk sendiri, kemudian informasinya. Nah, ini menjadi sumber hukum privasi. Kemudian lebih banyak sebenarnya sumber hukum privasi itu tadi sudah saya sebutkan di Undang-Undang ITE. Ya. Misalnya di sini pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, ya, kemudian yang telah diubah dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, ya, Undang-Undang ITE. Bunyi undang-undang ini adalah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi misalnya kita sebagai pemberi kerja atau pemilik perusahaan dan kita memiliki biasanya data karyawan, maka kita tidak boleh menggunakannya tanpa persetujuan dari karyawan tersebut. Ya. Kemudian setiap orang yang melanggar haknya, ini ada pasal yang lain pada ayat 1, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Jadi kalau data pribadi kita digunakan oleh pemberi kerja atau perusahaan tanpa persetujuan kita, kemudian kita mengalami kerugian, maka kita bisa mengajukan gugatan. Nah, ini adalah sumber hukum privasi yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya hubungan antara informasi dan privasi. Dalam era informasi seperti ini, di mana tingkat penggunaan informasi sangat tinggi, semua orang sangat bergantung pada internet, sangat bergantung pada informasi, maka untuk mengatur atau membatasi, ya, dalam kita memanfaatkan informasi dari pribadi orang, ya, maka kita harus memiliki elemen-elemen moral yang kita butuhkan, yang perlu kita ingat, yang perlu kita sadari, sehingga ketika kita memiliki informasi pribadi orang lain, kita bisa lebih bijak menggunakannya. Ya, apa itu? Yang pertama adalah kepercayaan dan akurasi. Sebagai pemegang, ya, data pribadi seseorang, atau kita mengetahui data pribadi seseorang, maka kita harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya artinya kita dianggap sebagai orang yang mampu, ya, menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang. Ya, kemudian juga kita harus akurat, artinya tidak serta-merta membuat kesimpulan terhadap data pribadi seseorang, menyimpulkan sendiri tanpa melakukan validasi terlebih dahulu. Nah, dengan adanya akurasi, maka kita bisa mendapatkan data dan memanfaatkan data dengan baik. Kemudian adalah menghormati privasi seseorang. Jika kita sudah mengetahui bahwa ada informasi seseorang yang kita ketahui, entah itu kebaikannya, keburukannya, ya, kemudian ataukah itu memang penting untuk dijaga kerahasiaannya, maka kita harus menghormati dengan menjaga, dengan tidak mengungkitnya
kepada orang yang bersangkutan atau menjelek-jelekkannya, ya. Dengan cara itu maka kita bisa menghormati. Kemudian menghormati hak milik dan keamanan. Nah, biasanya ketika kita memiliki data informasi, kita tahu hak-hak milik dari seseorang, ya, yang mana yang dapat menyebabkan informasi tersebut mengancam keamanan si pemilik data pribadi. Bisa saja ya, misalnya alamat rumah, kemudian PIN atau email seseorang. Nah, itu merupakan yang bisa mengganggu keamanan dan mengganggu hak milik seseorang. Maka kita harus menghormatinya. Yang terakhir adalah akuntabilitas. Jika kita sudah memiliki data informasi seseorang, kita juga harus bisa dinilai, ya, apakah kita benar-benar bertanggung jawab dalam menyimpan data seseorang. Ya, kita harus bisa akuntabel, artinya bisa dinilai, ya. Seberapa besar sih misalnya kita mampu menjaga data pribadi seseorang. Nah, pertemuan hari ini, ya, sudah saya sampaikan semua materi hari ini. Saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.